Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yogi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Lukman. Eh, Maaf Bapak, mengganggu nggak? Sibuk nggak hari ini? Barangkali, mohon maaf, barangkali saya mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan tidak sibuk Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bapak, saya mau cerita Pak. Saya, Mm-mm. ada sedikit masalah lah, boleh dibilang masalah. Barangkali Pak Yogi bisa membantu saya Pak. Dengan senang hati Pak. Insya Allah saya siap mendengarkan curhatan jenengan dan semoga bisa membantu jenengan dengan memberikan solusi yang terbaik Pak. Oke, terima kasih Pak. Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Heeh. Kalau boleh saya tahu, apa permasalahan yang sedang Pak Lukman hadapi, Pak? Eh, Begini Pak, saya mempunyai murid yang datangnya sering sekali terlambat gitu Pak. Jadi Pak Lukman ini mempunyai murid yang selalu datangnya terlambat nih, Pak. Enggak Pak. Apa yang Pak Lukman harapkan nanti ke depan untuk percakapan kita ini atau curhatan kita ini, Pak? Ya, yang saya harapkan sih dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan semacam pemecahan masalah atau mungkin solusi. Oke, oke. Solusi yang sedang saya hadapi gitu Pak. Mm-mm. Oh, begitu. Jadi Pak Lukman ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Lukman hadapi nih. Enggak Pak. Kalau boleh saya tahu, permasalahan ini apakah sudah Pak Lukman lakukan terhadap siswanya yang sering datang terlambat itu, Pak? eh ini Pak, yang sudah saya lakukan sih untuk menghadapi saya yang sering datang terlambat sih, sementara ini saya sering menanyakan kepada siswa Iya. tersebut kenapa datang terlambat. Kemudian saya juga menanyakan kepada wali kelasnya bagaimana siswa sehari-harinya gitu Pak. Karena kebetulan di jam saya sering terlambat gitu Pak. Mm. Kalau begitu, jawaban dari siswanya itu apa, Pak? Ya, alasannya klasik Pak, bangunnya selalu kesiangan gitu Pak. Hmm, bangunnya terus kesiangan. Selain bangun kesiangan, ada hal yang lain nggak, Pak? Penyebab siswa tersebut selalu datang terlambat gitu. Ya kalau melihat itu sih karena bangun kesiangan itu ya karena tidurnya mungkin terlalu malam, Pak. Semalam-malamnya ya anak zaman sekarang selalu bermain HP gitu, Pak. Ya memang zaman sekarang HP memang sangat-sangat memberikan dampak negatif ketimbang positifnya bagi anak-anak muda. Akan tetapi ketika digunakan dengan lebih baik dan lebih bijak akan menimbulkan dampak yang baik pula. Tapi mungkin siswanya dengan ini menggunakan ini tidak bijak. Jadi menimbulkannya dampak yang tidak baiknya nih Pak. Iya, betul, Pak. Itu sepemikiran saya pun seperti itu. Karena hal ini yang akhirnya
Saya menjadi prihatin gitu Pak. Ketika orang membiarkan anaknya bermain HP tanpa dikontrol. Berarti dari permasalahan ini apa hambatannya atau kendala-kendalanya yang dialami Pak Lukman tersebut, Pak? Kendala yang saya alami sih ketika mencoba menyelesaikan masalah ini adalah peran serta orang tua, Pak, yang menurut saya kurang mendukung atau antusias dan terkesan membiarkan anaknya. Bermain HP gitu. Setelah itu apakah Pak Lukman sudah mencoba berbicara dengan orang tua anak tersebut atau mungkin sudah dipanggil orang tuanya atau nyenengan home visit ke rumahnya datang bersilaturahmi dengan kedua orang tuanya untuk mengulas lebih dalam bagaimana sih ternyata sering terlambatnya begitu. Yang pertama saya sudah berkoordinasi dengan wali kelas untuk ngobrol dengan orang tuanya. Katanya sih sudah datang juga ke sekolah atau dipanggil. Nah, dan saya pun sudah home visit, ketemu dengan orang tuanya, berbicara dengan orang tuanya, datang ke rumahnya. Terus setelah itu bagaimana Pak hasilnya atau tanggapan dari orang tuanya itu Pak? Ya orang tua tersebut sih menyadari Pak, kalau anaknya itu sering terlambat karena tidurnya terlalu malam dan bermain HP. Sehingga ketika pagi hari malas bangun Pak, sehingga bangunnya kesiangan. Dan akhirnya mengakibatkan anak tersebut datang terlambat. Ya orang tua sih hanya sebatas membangunkan, sudah membangunkan, tapi emang anaknya sendiri mungkin ya karena HP tersebut mainannya terlalu malam mungkin ya, sehingga datang terlalu terlambat. Dari apa yang sudah Pak Lukman sampaikan, kemudian rencana kedepannya seperti apa Pak nantinya Pak? Saya sih punya rencana seperti ini Pak. Saya akan terus memantau setiap hari apakah anak tersebut masih terus datang terlambat atau tidak. Kemudian saya akan lebih disiplin kepada siswa tersebut Pak, supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Dengan cara seperti apa Pak kalau seperti itu Pak niatnya Pak? Yang paling utama sih saya akan memberikan contoh aja, contoh dulu, contoh yang baik kepada siswa dengan saya datang terlambat, datang tepat waktu, bisa menyambut siswa di gerbang sehingga mereka sadar oh ada pak gurunya. Dengan saya menyambut siswa di depan, anak-anak pun akan harapannya akan antusias untuk bisa datang lebih awal. Terus juga saya akan melakukan kegiatan budaya positif kepada siswa dengan cara melakukan 5S Pak, senyum, sapa, salam, sopan dan santun setiap pagi. Langkah-langkah yang Pak Lukman lakukan sudah sangat-sangat bagus itu dan tepat sekali sebenarnya, saya sangat setuju itu Pak. Iya Pak. Sementara itu yang sudah saya rencanakan gitu. Terima kasih Bapak. Saya merasa lega saya bisa menyampaikan permasalahan ini dengan Bapak. Mudah-mudahan nanti solusinya bisa dilaksanakan dengan baik gitu Pak. Secara berkelanjutan. Ya, alhamdulillah jika Pak Lukman sudah merasa lega dan dari permasalahan ini Pak. Kemudian adakah pihak yang membantu nyenengan Pak pada saat menyelesaikan permasalahan ini Pak? Tentu Pak, saya yang namanya di sekolah, di instansi, di sebuah organisasi, saya tidak berdiri sendiri Pak. Ada kepala sekolah, ada rekan sejawat. Nah, tentu saya akan selalu berkoordinasi dengan beliau-beliau dan terutama dengan guru wali kelasnya gitu Pak. Yang kebetulan anak tersebut sekarang kelas 4 Pak. Kemudian sebelum dilaksanakan coaching, ya seperti kita ini, kira-kira Pak Lukman itu berada
pada nomor berapa rentangnya di skala yang kita sudah pelajari? Karena saya merasa masih belum bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, sehingga membutuhkan saran dan masukan dari teman-teman. Kemungkinan saya berada di rentang nilai sih sekitar di angka 5 atau 6 lah, 6 atau 7 lah, gitu Pak. Dalam masalah ini, kira-kira Pak Lukman ini butuh waktu berapa lama Pak untuk dapat benar-benar mengklirkan masalah ini Pak? Dan bisa sukses anak tersebut datangnya disiplin tepat waktu begitu. Saya punya rencana sih, saya berkeinginan secepatnya menyelesaikan permasalahan ini. Karena saya berharap lebih cepat lebih baik gitu Pak. Ya, dari percakapan kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa hambatan dan kendala dari permasalahan tersebut tentang siswanya Pak Lukman yang selalu datang terlambat ini semoga terselesaikan dengan baik tanpa ada kendala suatu apapun. Siswa tersebut menyadari akan pentingnya berangkat tepat waktu dan disiplin waktu, dan pasti orang tuanya selalu mensupportnya dan selalu berkoordinasi terus demi anak tersebut Pak begitu. Amin ya Pak. Hmm. Ya, terima kasih Pak Yogi. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sudah bisa mendengarkan dan memberikan solusi permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya merasa dapat lega dan plong sekali nih Pak, bisa menyampaikan ini seakan-akan permasalahan saya itu tidak hanya di tanggung saya, sehingga berbagi itu Pak. Ya mohon maaf berbagi permasalahan saya. Sama-sama Pak Lukman, alhamdulillah saya juga bisa sedikit membantu permasalahan Pak Lukman tersebut, dan ya semoga kedepannya semua siswa tidak hanya di sekolahnya Pak Lukman, intinya di seluruh Indonesia siswa ini menyadari akan pentingnya datang tepat waktu begitu. Ini Pak, disiplin itu utama ya Pak ya, modalnya ya. Modal utama disiplin. Mohon maaf Bapak, terima kasih sekali lagi. Kebetulan saya mau melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Sama-sama Pak Lukman. Assalamualaikum. Kalau begitu silakan lanjutkan aktivitasnya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Yogi. Bagaimana kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah, kabar saya baik hari ini Pak. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ini saya mau curhat nih, sekedar curhat lah biar bisa dapat solusi terbaik dari jenengan Pak. Hari ini sibuk atau tidak Pak? Sementara lagi free Pak, belum ada kegiatan. Tidak mengganggu lah intinya hari ini. Ya syukur alhamdulillah. Pak? Ini Pak, saya mau cerita Pak. Ya ada permasalahan sedikit. Barangkali Pak Lukman bisa membantu saya begitu. Oh gitu ya Pak. Oke, dengan senang hati Pak. Kiranya apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya akan coba membantu Pak. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Lukman. Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Oh begitu Pak. Kalau boleh saya tahu, apa sih permasalahan yang Pak Yogi hadapi? Kayak serius sekali ini. Iya nih Pak. Ya biasa Pak, siswa. Saya mempunyai siswa yang jarang berangkat sekolah Pak. Tahu sendirilah anak sekarang kan
untuk berangkat sekolah aja sulit banget begitu, Pak. Oh, begitu. Jadi Pak Yogi memiliki masalah murid yang notabene jarang berangkat ke sekolah gitu, Pak ya. Ah, Iya, Pak, apa yang betul, Pak. Pak Yogi harapkan, Pak, ke depan dari obrolan kita hari ini, percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Yogi harapkan? Ya, yang pasti harapannya yang baik dari percakapan ini dan mendapatkan solusi yang terbaik pula agar permasalahan yang saya hadapi ini bisa kelar dengan baik begitu, Pak. Oke, jadi Pak Yogi ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Yogi hadapi ini ya. Kalau boleh Iya, saya betul, tahu, Pak. ya kalau boleh saya tahu dari permasalahan ini apa yang sudah Pak Yogi lakukan terhadap siswa tersebut, Pak, yang jarang berangkat ke sekolah? Eh, untuk yang sudah saya lakukan itu dalam menghadapi siswa tersebut bahwa yang jarang berangkat sekolah, yang pertama saya sudah menanyakan, Pak, kepada siswanya. Saya selalu WA atau via telepon, ya, kenapa jarang sekolah. Kemudian saya juga menanyakan kepada orang tuanya via WA juga, via grup kelas juga, khusus wali murid. Kebetulan saya wali kelasnya. Itu sehari-harinya siswa tersebut di rumah, begitu. Oh, oh gitu, Pak. Terus apa jawaban mereka tersebut, Pak? Ya, siswanya ya alhamdulillah jujur, jarang berangkatnya ya karena kalau bangun terlalu siang, jam 10 baru bisa bangun. Meskipun kata orang tuanya itu memang sudah dibangunin dari jam 4:30 pas sholat subuh, kan tapi anak tersebut tidak mau bangun karena kata orang tuanya tidurnya terlalu larut malam, Pak. Karena sering nongkrong, anak SMK, Pak, tahu sendiri lah. Sukanya kan nongkrong, ngopi sama teman-temannya. Apalagi sekarang kan ada HP gitu. Oh, begitu ya. Terus selain bangun kesiangan, juga ada Mm-mm. nongkrong dan mungkin mabar ya istilah bahasa anak sekarang ya, main bareng Iya, mabar, orang main temannya. bareng, Pak. Mm-mm. Ada hal lain nggak, Pak, yang penyebab siswa tersebut jarang berangkat? Hal lain itu waktu siswanya curhat sama saya, waktu WA sama saya, pengennya pulangnya kasih, Pak. Jadi kalau bisa sih kalau sekolah saran saya, Pak, itu maunya pulangnya jam 12 sudah pulang lah, itu kok jam 12 mah ikut ke SMP aja gitu kan. Karena katanya kalau sudah jam 12 sana sudah malas dan ngantuk. Saya jawab ya karena anak tersebut tidurnya terlalu larut malam kan jadinya sekolah malas, hawanya kan ngantuk terus begitu, Pak. Oh, gitu ya. Ya, emang Mm-mm. begitu ya anak sekarang ya. HP HP-nya itu, Pak yang memang HP-nya memang luar biasa. Ngegame sih sekarang, ngegame-nya apa namanya kuat banget. iya. Memang HP itu kalau tidak bisa memanfaatkan, kalau kurang pengawasan dari orang tua, banyak manfaat apa? Iya memang HP banyak manfaatnya, tapi kalau kurang pengawasan itu biasanya digunakan yang berlebih, ya tidak bijak gitu, sehingga akan menimbulkan dampak yang tidak baik gitu. Iya Pak. Memang hal ini pada akhirnya saya juga sangat prihatin ketika orang tua itu membelikan anak HP. Memang HP ini sudah menjadi kebutuhan manusia baik anak SMP, SMA, apalagi SMA yang sekarang notabene pembelajaran pun bisa lewat HP nih Pak gitu. Cuman akan tetapi kalau sudah di rumah kadang tidak ada ya, mungkin orang tua mengontrol cuma nggak begitu ketat mungkin mengontrolnya begitu. Iya begitu Pak. Terus dari permasalahan ini adakah hambatan atau mungkin kendala-kendala yang dialami Pak Yogi? Kendala yang saya alami ketika menyelesaikan masalah ini yaitu peran serta orang tua Pak yang mungkin mendukung cuman eh,
kurang antusias. Terkesannya itu membiarkan, meskipun sudah memberikan nasihat, cuma hanya sebatas sekali dua kali. Kalau anak sudah nggak mau, ya sudah dibiarkan. Nah, ini kan anaknya malah seenaknya sendiri gitu, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Ya, mungkin gini, Pak. Artinya Pak Yogi barangkali sudah mencoba dengan orang tuanya untuk ngobrol lah, memberikan eh, masukan ke orang tuanya bahwa dampak HP dan lain sebagainya itu kurang baik untuk anak jika berlebihan. Atau mungkin Pak Yogi sudah melakukan home visit datang ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol tentang permasalahan anak yang sekarang itu, Pak. Alhamdulillah, selama ini meskipun lewat HP maupun lewat via telepon, saya juga sudah berkunjung ke rumahnya, Pak. Dan ibunya juga pernah ke sekolah, dan saya ya ngobrol lah sama orang tuanya. Kalau di Terus rumah sama kedua orang tuanya. responnya gimana, Pak, itu? Tanggapan dari kedua orang tua tersebut? Ya, alhamdulillah orang tua tersebut menyadari memang, Pak. Menyadari bahwa anaknya jarang berangkat. Karena itu bangunnya kalau dibangunin susah banget. Bangun-bangun jam 10, jam 11 baru bisa bangun. Akhirnya anak tersebut kan tidak bisa berangkat sekolah. Dengan alasannya bangunnya jam 10, jam 11-an itu siang. Oh, Tidak ada gitu. kabar lagi ke saya anaknya. Balas WA-nya paling itu jam-jam pas bangun pagi. Saya telepon, saya WA pun tetap nggak bisa. Orang tuanya pun suruh bangunin pun sama susahnya, Pak. Gitu. Begitu, Pak. Iya, 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 saya paham. Terus rencana ke depan itu gimana, Pak? Ya, Akan rencana seperti saya apa ke ke depannya? depan ya akan terus memantau, Pak, melalui HP ya karena jarak jauh, HP via telepon, via WA chat dan via video call, Pak. Kalau sama anaknya, kalau sama orang tuanya pun mungkin sama. Yang penting saya apa namanya video dengan orang tuanya memberikan video tersebut bahwa anak itu masih tidur. Akan tetapi anak tersebut agar tahu memahami akan pentingnya berangkat sekolah. Intinya kehadiran itu sangat penting dalam bersekolah. Tidak seperti tidak seenaknya sendiri, berangkatnya seenaknya sendiri, semaunya sendiri begitu. Oh, gitu ya. Caranya gimana itu, Pak? Caranya saya ya selalu memberikan contoh, Pak, kepada siswa-siswa yang ada di sekolah saya, yaitu dengan datang tepat waktu, selalu berangkat, ya, selalu hadir, tidak ada izin, tanpa terkecuali mungkin kepentingan dinas atau kedinasan gitu, Pak. Kemudian ya saya selalu memberikan kegiatan hal-hal positif atau budaya positif kepada siswa, ya, baik dengan cara menyambut siswa setiap pagi di sekolah dengan salam, senyum, sapa, sopan santun, dan juga dengan baik kerapian, ya, cara berpakaian dan lain sebagainya, rambut dan lain sebagainya, begitu, Pak. Oh, gitu, Pak. Iya, Pak. Saya sangat mendukung sekali. Saya dengan langkah-langkah Pak Yogi, eh, menurut saya sih sudah tepat. Karena apa? Seorang siswa itu butuh figur gitu, Pak. Butuh contoh, butuh teladan dari seorang guru. Sehingga ketika kita berikan contoh yang baik, nah itu kayaknya lebih mengena daripada kita berbicara banyak-banyak tapi kita tidak memberikan contoh gitu, Pak. Menurut saya langkah Pak Iya. Yogi itu sangat tepat sekali. Terima kasih, Pak. Jenengan juga luar biasa memberikan semangat, motivasi, dan solusi kepada saya. Jadi hati saya merasa lebih enak sekarang. Pikiran saya juga lebih plong, ya, karena saya akan melaksanakan hal-hal lebih baik lagi dan lebih positif lagi secara
berkemajuan lah pastinya ke depannya gitu. Inggih, Pak. Alhamdulillah Pak Yogi ya. Saya juga merasa lega dari permasalahan ini. Ada pihakkah yang membantu menyelesaikan permasalahan ini Pak Yogi? Dari pihak lain? Ya, alhamdulillah ini Pak Lukman. Kalau Benar juga merasakan leganya. Untuk pihak lain, ya pasti saya selalu berkoordinasi dengan guru PK-nya yang pertama, kemudian dengan kesiswaan, kemudian dengan kepala sekolah, Pak. Itu. Dan saya juga home visit sama guru BK-nya. Selalu saya kalau home visit ke rumah siswa itu atau bertemu dengan orang tuanya, itu pasti di ruang kesiswaan, PK sama kesiswaan selalu hadir, Pak. Begitu. Oke, bagus sekali Pak. Itu kolaborasi yang menurut saya cukup luar biasa Pak. Karena suatu permasalahan akan dapat secara ringan diselesaikan itu ketika mau bekerja sama Pak daripada sendirian gitu Pak. Itu sangat bagus Iya, sekali. Pak. Terus sebelum dilaksanakan coaching ini ya Pak Yogi, barangkali Pak Yogi berada di rentang nilai skala atau berapa dari 1 sampai 10 Pak? Dari apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya bisa selesaikan tentang skala yang sudah saya pelajari selama ini, mungkin karena masalah ini mungkin menurut saya masih belum cukup maksimal, belum baik sekali dalam penanganannya. Mungkin baru di angka 7, Pak. Oh, Begitu, bagus Pak. itu Pak. Artinya cukup luar biasa Pak Yogi ya. Terus ini Pak, Iya. dalam masalah ini juga kira-kira ke depan untuk menyelesaikannya, kira-kira butuh waktu berapa lama itu Pak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pasti kepengin secepatnya, Pak, karena sekarang anaknya udah kelas 11, ya kan, mau kelas 12 dan sebentar lagi mau penilaian sumatif, itu pasti sangat membutuhkan kedatangan anak-anak agar semua anak-anak di kelas saya itu hadir semuanya dan bisa ikut penilaian sumatif akhir semester ini, Pak, begitu. Iya Pak, bagus sekali ya Pak ya. Dari percakapan kita hari ini, kalau boleh saya menyimpulkan bahwa hambatan dan kendala dari perusahaan Pak Yogi tentang siswa yang jarang berangkat sekolah bisa terselesaikan dengan baik nih Pak. Amin, Pak. Ini terima kasih banyak Pak Lukman sudah meluangkan waktunya, mendengarkan dan memberikan solusi yang terbaik, memberikan terobosan yang terbaik untuk permasalahan saya ini, sehingga Pak Lukman juga akhirnya ikut berpartisipasi memikirkan siswa saya ya Pak. Saya juga sangat senang sekali, akhirnya pikiran saya juga lega begitu. Iya Pak, sama-sama Pak Yogi. Alhamdulillah saya bisa sedikit membantu permasalahan. Ya mudah-mudahan sedikit bisa membantu permasalahan Pak Yogi. Dan terima kasih Pak Yogi sudah mau berbagi, sharing, menganggap permasalahan ini tidak sendirian dihadapinya Pak. Artinya Iya Pak. kita bagi-bagi pengalaman lah, sharing gitu Pak. Barangkali itu mungkin yang bisa saya bantu gitu Pak. Iya Pak Lukman. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya dan mohon izin Pak Lukman, saya pamit karena sebentar lagi mau ada kegiatan ekstrakurikuler futsal begitu Pak. Oke Pak Anggi Pak, sampai-sampai Pak, silakan ya. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.